Jadi jangan berpikir kerja itu untuk cari untung, tapi berpikir manfaatnya apa dulu, ya toh, bisa dirasakannya sejauh mana. Ya toh, kalau misalkan di properti bisa memperkerjakan tukang sebanyak berapa, ya toh, manfaatnya lebih banyak. Itu sih yang kita pikir, karena di saat manfaatnya udah bener ini atau pasarnya sudah pas, keuntungan itu akan ngikutin, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tugu Inspirasi, membincang inspirasi dengan orang-orang hebat. Kali ini kita kedatangan orang yang luar biasa, pengusaha yang saya baru kenal, tapi ternyata saya sempit pergaulan saya karena baru kenal dengan beliau. Karena beliau sangat hebat, tapi saya baru kenal. Beliau adalah Mas Febri Wiranta Furkon. Dia guru saya. Beliau adalah owner dan founder perumahan Srimaya dan juga bisnis lain, nanti bisa beliau ceritakan. Beliau masih muda, masih 36 tahun, tapi sudah sukses, sudah jadi miliarder luar biasa. Mungkin triliuner ini mungkin ya. Amin. Beliau kelahiran 8 Februari 1986. Jadi 2 bulan lagi beliau ulang tahun. Ya mungkin bisa diceritakan Mas soal bagaimana jatuh bangun Mas Febri membangun Srimaya. Srimaya ini membangun usaha. Srimaya ini salah satunya Srimaya yang lagi naik daun. Saya lihat brandingnya di mana-mana dan baru 2 tahun sudah melesat gitu. Dan beliau lahir bukan karena dikasih warisan besar sehingga jadi pengusaha besar. Beliau merintis dari nol, bahkan ketika umur 22 tahun atau 14 tahun lalu Mas ya, itu masih punya utang 12 miliar kalau nggak salah. Nah, itu mungkin bisa ceritakan Mas dari kecil sampai sekarang dewasa gitu. Silakan. Terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang diberikan guru saya ini, sebenarnya senior saya, Mas Torik. Singkat cerita saja Mas, flashback lagi ke belakang. Kalau dikatakan baru bekerja itu sebenarnya dari usia kelas 6 SD itu memang kita sudah diajarkan bekerja. Jadi pulang sekolah itu kita suruh bantu bapak ibu saya yang jualan di toko kelontong di pasar. Jadi bapak saya itu juga dari nol, dulu pedagang kue di tengah pasar, sehingga juga punya toko kelontong dan alhamdulillah juga sudah merambah bisnisnya. Jadi inspirasi saya itu nggak jauh-jauh sebenarnya dari bapak saya. Pasar Gunalegi Mas ya? Betul, di pasar Gunalegi. Jadi orang Gunalegi itu tidak hanya Bupati Malang yang hebat, beliau juga hebat. Ya. Enggak juga. Gimana Mas? Terus lanjut. Jadi setelah itu saya diamanain untuk bisa bekerja sendiri itu waktu itu setelah lulus SMA. Jadi setelah lulus SMA waktu itu diamanain untuk melanjutkan usaha bapak saya. Itu di bidang otomotif kebetulan. Di bidang otomotif waktu itu saya ingat kita itu masih penjualannya sangat kecil lah menurut saya, karena waktu itu saya lihat manajemennya ya mungkin nggak salah, manajemennya itu kan setiap tahun itu kan pasti ada perubahan, upgrade, scale up dan segala macam. Itu memang kita merubah dan merubah totalan, padahal kalau dipikir saya tidak ada basic juga di bidang otomotif, karena kita kan dulu hanya sekedar di bidang toko kelontong. Saya tuh dulu juga pernah Mas, di saat SMA itu saya juga pernah megang minimarket punya bapak saya. SMA di mana Mas? SMA-nya di Duren. SMA-nya di Duren. Itu saya sudah pegang minimarket, di mana saat itu minimarket itu kita itu berani misalkan bundling. Jadi dulu kalau di minimarket itu depan rak-rak itu Mas, itu kan disewakan dan membayar. Nah itu uang yang sewa itu saya grosskan, saya kasihkan ke harga pokok, sehingga harga pokok waktu itu kayak susu,
terus apa yang kebutuhan pokok, susu yang kebutuhan pokok itu kita minkan. Jadi kelihatannya murah, padahal itu uang dari sewara itu, jadi kita minkan. Tapi orang mikirnya, loh kok berani min? Ternyata dari situ saya naikin. Kalau orang ke toko itu biasanya kan bawa anak kecil. Nah, keuntungan mainan itu yang luar biasa. Jadi kalau keuntungan kayak harga pokok itu sangat tipis. Tapi begitu ada selisih jauh lebih murah, walaupun cuma 200 atau 500 perak, itu pasti dikejar. Tapi nggak tahu kalau harga mainan ini kan nggak bisa ditahan kalau anak kecil. Oh gitu ya. Jadi keuntungannya itu, jadi inilah bedanya seorang pedagang dengan pengusaha. Jadi pengusaha itu 1 tambah 1 bisa min 1, bisa min 100, tapi bisa jadi 1 tambah 1 jadi 1000. Oh iya. Jadi sudah sejak SMA sudah pinter ya gitu-gitu ya, main-main gitu. Iya, jadi apa ya, subsidi silangnya. Jadi mana yang harus berani kita korbankan, mana yang harus berani kita ambil. Jadi di situ yang harus kita bisa anukan lagi sih, dari di situ. Jadi kalau bicara lagi di saat saya punya hutang 12 miliar itu, sebenarnya waktu itu di umur 22, waktu kita megang otomotif itu, memang saat itu omset kita 1000 motor per bulan. Sehingga di Gondalegi itu Mas ya? Di Gondalegi. Jadi saya punya cabang Gondalegi sama Bululawang di depan pasar. Itu kita pegang 2 brand merek, dan itu memang sampai kurang lebih 1000. Makanya waktu itu dikasih kepercayaan sama bank biar cash flow-nya lebih cepat, dikasih modal untuk bisa lebih cepat lagi. Karena di otomotif itu sebenarnya kayak bayarnya kayak cash gitu loh Mas. Jadi nggak bisa ditempuh terlalu lama. Oh gitu. Sedangkan kita mau buka, kalau kita mau order sekarang kita harus buka BG-nya sekarang, tapi datangnya itu kadang ya di pertengahan. Nah ini kan BG-nya udah jalan. Seperti itu loh. Jadi itu kenapa kita dipercaya sama bank sampai 12 miliar. Itu ceritanya nggak langsung 12 miliar. Sebenarnya dari 1 miliar itu agak panjang. Cuman tahu-tahunya sudah 12 miliar. Nggak kerasa tiba-tiba loh kok 12 miliar kan. Seperti itulah kurang lebih Mas Tarik. Nah itu kok ada keberanian itu gimana Mas? Apa mungkin karena sejak SD itu sudah mulai dilatih etos kerja dan lain sebagainya, kok ada keberanian sampai mengembangkan usaha? Kan mungkin bisa jadi orang lain itu kan nggak berani Mas melakukan seperti itu ya. Ya karena kalau masalah keberanian itu dari awal memang diajarkan kalau pengusaha itu kuncinya memang harus berani, tapi juga harus punya perhitungan. Jadi bukan hanya berani tapi ngawur ibaratnya, kalau kata orang Jawa ngawur, tapi harus punya perhitungan. Jadi tidak serta-merta kita ambil 12 miliar tapi kita nggak punya proyeksi. Bank sendiri pun di saat itu paling susah, karena kalau sekarang ini adalah aset itu nomor sekian, tapi yang dilihat adalah omset dan cash flow. Sama sebenarnya. Kalau sekarang bahkan lebih maju lagi, kita pinjaman-pinjaman itu hampir tanpa jaminan. Kalau dulu kan kita pinjam harus jaminannya lebih baru bisa dapat lebih kan gitu toh. Kalau sekarang terkadang jaminan itu hanya dilihat formalitasnya saja, tapi cash flow-nya yang dilihat, perputarannya yang dilihat. Jadi semakin kesini ini permainan dalam manajemen atau dalam perusahaan ini sudah semakin berbeda, terutama dalam area dari startup atau segala macam ini. Kalau kita lihat aset ini hampir tidak ada, tapi kalau kita ngomong valuasinya triliunan, banyak sekali sekarang ini kayak Gojek, kayak Tokopedia. Ini Gojek sama Tokopedia ini waktu itu 4 sama 4 ternyata digabung jadi 24 sampai 30. Oh ya, bukan jadi 8 ya? Bukan. Iya. Itu ternyata kolaborasi. Kalau kita mau ngomong asetnya Gojek apa? Asetnya Tokopedia apa? Hampir kalau dibandingin dengan Garuda yang mempunyai valuasi yang sama atau omset yang sama, hampir jauh. Jauh ya. Iya. Jadi saat ini permainan bisnisnya itu sudah tidak melihat dari aset, tapi dilihat dari fiturnya apa sih? Insightnya apa, terus fiturnya ke depannya, sehingga punya valuasinya ke depan itu seperti apa, itu yang dilihat sih. Oke.
Siap Mas. Lalu bisa diceritakan Mas dari umur 22 sampai sekarang itu bisnisnya apa aja Mas? Ini kan sudah jatuh bangun banyak itu ya. Pasti. Ya, itu mungkin Pasti. secara singkat gitu Mas. Kalau dari dulu tahun umur 19 itu saya mempunyai dealer Yamaha, dealer Suzuki itu sampai 2020 sampai 2019-2020 kita masih memiliki itu. Terus beranjak kita beranjak juga di bidang properti. Ini sebenarnya bapak saya ini sudah ada di bidang properti, cuman saya tidak pernah belajar. Tapi karena ada kesempatan waktu itu, saya langsung masuk aja. Jadi waktu itu kita punya kesempatan pertama itu di bidang properti yang ada di Singosari. Perumahan pertama saya pribadi, jadi tidak melalui bantuan orang tua maupun aset dukungan apapun itu di Singosari. Apa nama perumahannya? Perumahan Tanjung Banjararum, itu sebelah SMA Negeri Singosari. Setelah itu 2020 itu saya ada kesempatan lagi untuk bangun namanya Sri Maya. Sebenarnya Sri Maya ini artinya dari kemegahan. Harapannya sih megah lah rumahnya, gitu loh. Berapa hektar Mas Sri Maya ini Mas? Untuk saat ini yang izin lokasi yang baru keluar di tahap pertama ini 10 hektar. Rencananya memang nanti yang kita sudah plan itu sampai 50 hektar. Ya mini-mini lah dari Citraland. Harapannya seperti siap. itu. Nah, jadi ini ya Ciputra dari Gunung Legi kira-kira gitu ya. Kan berhayal boleh Mas. Kan mimpi kan dan bayar tuh. Siap. Mas Sri Maya ini gimana progresnya Mas? Ini kan kalau nggak ini kan kalau dari kota kan agak jauh, tapi kalau kata Ciputra itu pengusaha itu bagaimana menjadikan sampah menjadi emas Mas ya. Betul. Nah, saya kira saya lihat Sri Maya itu sudah melakukan itu ya. Mungkin bisa dijelaskan progresnya Mas? Sebenarnya Sri Maya itu baru mulai action di penjualan itu memang di bulan 2020 di awal tahun. Dari mulai action itu masih tanah kosong. 2020 itu masih tanah kosong dan alhamdulillah sekarang ini sudah terbangun kurang lebih hampir 200 unit. Di saat pandemi, di saat kondisinya itu material pun nggak bisa masuk, tenaganya juga terbatas karena kadang COVID, itu pun kita masih terus berusaha action. Ya walaupun terkadang kok lama, tapi kan liku-liku saat pandemi ini sebenarnya kan nggak bisa diprediksi begitu loh. Ya, jadi 2020 orang lain pandemi, orang lain banyak yang gulung tikar, Mas malah bangun perusahaan ya. Jadi kita nggak tahu waktu itu karena COVID. Jadi saya sempat dikatakan sempat stres pernah. Karena posisi sudah laku ini Maret COVID, balik lagi semua itu batal semua. Oh, banyak yang batal itu. Oh banyak, hampir 90% itu batal. Karena orang kan takut, panik semuanya takut. Kita balikin lagi, terus kita baru melakukan penjualan lagi itu bulan 9. Tapi itu pun progres, nggak kita hentikan, kita terus berprogres. Bulan 9 itu baru kenaik terus. Setelah PSBB sedikit dibuka itu naik, alhamdulillah sampai sekarang sudah hampir 200 unit yang sudah terjual di Sri Maya. Kurang lebih. Itu 10.000 berapa? 10.000 hektar. 10 10 hektar. hektar. 100.000 meter. 10 hektar itu untuk berapa unit Mas nantinya? Kalau saat ini jadi gini, Sri Maya ini mempunyai konsep yang agak sedikit berbeda. Jadi kita tidak membuka seluruh klaster atau tapi kita ini membuat klaster ini berdasarkan pasar, berdasarkan momentum seperti apa, sekarang create-nya lagi model seperti apa. Jadi Sri Maya ini membukanya per klaster. Kalau kita mau ngomong nanti jadi berapa, untuk saat ini aja yang 5 hektar ini jadi kurang lebih 260 unit. Nah untuk yang berikutnya kita belum tentu ini bisa jadi 200, bisa jadi kurang atau bisa jadi lebih, karena kita menyesuaikan klaster ini berdasarkan pasar. Saat ini demand-nya seperti apa? Karena kan di Malang ini dengan kondisi yang tidak menentu, ini posisinya kan sangat fluktuatif ya. Dalam arti kadang mahasiswa masuk, kadang nggak masuk, kan gitu. Karena lagi COVID kadang masuk, kadang kemarin kayak contoh kemarin kos-kosan semua dijual, sekarang bangun kos-kosan semua. Nah ini kan kita harus jeli dalam pasar, sehingga
nantinya pun ke depan ini secara cash flow, secara bisnis ini jauh lebih bagus. Karena kita ini melihat dan mendengar apa yang dimau di pasar. Seperti itu sih. Oke Mas, keren. Jadi apa Mas? Jadi keunggulan Srimaya ini apa sehingga dalam kurang 2 tahun itu sudah 200 unit terbangun. Nah ini kan nggak banyak kalau saya lihat di Malang seperti itu. Betul. Apa Mas kunci suksesnya lah kira-kira? Sebenarnya sih yang kita jual dalam Srimaya itu bukan hunian, tapi adalah solusi. Jadi orang membeli sesuatu itu kalau sesuai dengan kebutuhan, kalau pas dengan keinginan, itu akan mempunyai semacam kayak kepuasan. Nah, dari dulu kita menawarkan sesuatu produk itu dengan cara adalah menawarkan solusi. Jadi kita tanya dulu kebutuhan ibu apa, ke rumahnya seperti apa, kebutuhan bapak apa, rumahnya seperti apa. Itu selalu kita arahin yang pas dan sesuai kebutuhan. Dan juga nggak salah adalah sesuai dengan budget. Nah itu yang paling penting. Karena terkadang orang memaksakan, ternyata terkadang banyak kok orang nyesel, waduh ini ternyata kok lebih ya, ini nggak butuh ya, ini kurang, itu kan biasa. Nah di sini kita akan memintakan harus sesuai pas dengan kebutuhannya, pas dengan keinginannya. Jadi biar kedepannya itu orang nggak nyesel gitu loh Mas. Ya. Nah, jadi setiap customer tuh bisa beda-beda treatmentnya Mas ya? Treatmentnya beda. Bahkan di Srimaya itu kita mempunyai free design, di dalam itu free design. Jadi secara fasad memang kita nggak boleh rubah, tapi dalamnya bebas. Siap. Jadi misalnya kita standarnya 2 rumah mau jadi 3 kamar atau mau jadi 4 kamar itu bebas. Jadi kita akan menyesuaikan dulu budgetnya, kebutuhannya, itu yang harus kita gali sebenarnya dalam pembelian rumah. Karena rumah ini adalah kebutuhan pokok. Jadi kalau kebutuhan pokok ini jangan disisakan, tapi harus benar-benar disisihkan sesuai dengan kebutuhan. Karena saat ini kemarin sampai Menteri Keuangan ngomong milenial ini hampir nggak bisa punya rumah. Saya ngomong ya mungkin untuk yang di daerah perkotaan yang harga tanahnya masih luar biasa. Tapi kalau saya yakin kalau di Malang ini masih sangat terjangkau lah. Srimaya ini berapa Mas paling bisa sebagai gambaran gitu? Itu berapa gitu Mas? Kita harga start sekarang ini mulai dari 500 juta sampai hampir 2 miliar pun juga ada. Jadi kita menyesuaikan kebutuhan orangnya. Jadi dan kebanyakan ini Mas ya untuk investasi orang beli atau untuk hunian. Jadi kemarin itu kebanyakan kan kita bagi edukasi ke teman-teman mahasiswa maupun ke orang tua mahasiswa bahwa kita ngajak kalkulasi nih, misalkan hari ini harga rumah kita beli 500 juta, ya toh, ibu menguliakan anaknya ini selama 5 tahun. Kenaikan 500 juta ini akan naik terus ini sampai mungkin jadi 700, 5 tahun kemudian bisa jadi sampai 1 miliar kan gitu toh. Siap. Begitu ibu anaknya lulus, ibu jual ya toh, kan tidak ada modal untuk ngulain kuliah, balik modal yang tadi itu. Bahkan bisa untung. Nah itu solusi yang selalu kita tawarkan, bagaimana caranya orang investasi itu tidak salah gitu loh. Karena fasum kita bisa dikatakan 50% dari standar, biasanya ideal kadang 20-30%. Fasum kita itu sampai 50%. Jalan kita itu 27 meter. Jalan klaster, di dalam klaster aja masih 7 meter dalam klaster. Besar ya? Besar, cukup besar untuk hitungan klaster. Sehingga kalau jalan, jadi kalau properti itu naik di saat jalannya itu luas, fasilitasnya lengkap, itu naiknya akan signifikan. Mungkin yang lain naik 5% per tahun atau 6%, kita bisa sampai 20-30%. Srimaya ini dari pertama berdiri sampai sekarang ini udah naik hampir 100%. Jadi solusi yang ditawarkan ini Mas ya, bukan menyediakan hunian, tapi yang diedukasi itu bagaimana cerdas berinvestasi. Betul. Daripada orang ngekos gitu, kira-kira gitu Mas ya. Sekarang ngekos kan buang juga ya toh. Ngekos sekarang kita tahu lah, kos-kosan itu hampir tidak ada yang di bawah 1 juta kan gitu toh. Rata-rata bahkan kalau sewanya kayak apartemen aja sudah 3 juta 4 juta ya toh, karena dia dekat sekali dengan kampus sehingga juga mahal. Nah itu kalau coba kita yang investasi itu mau dibuat kos-kosan, mau dibuat apa, itu kan ya lumayan. Contoh beli rumah 500 juta dapat 2 kamar misalkan seperti itu.
disewakan ini per kamar, per rumah atau satu rumah ini per kamarnya 2,5, ya toh 5 juta. Ini buat nyicil udah bisa Mas. Ya. Iya toh, udah nyicil buat bisa kan gitu, karena kebetulan tempat kita ini dekat sekali dengan Unmu 3. Nggih. Kalau dari itu kayaknya cuma 5 menit nih Mas ya, dari Betul. pintu tol Singosari itu. Betul, dari pintu tol Singosari kita ke Unmu juga 5 menit, ke Begawan juga 3 menit lah. Oke, siap. Oke, Mas, selain Srimaya kayaknya banyak usaha lain. Mungkin ada Kopi Studio 24 Mas ya. Nah, itu gimana Mas, bisa diceritakan apa kok tertarik di dunia F&B gitu Mas? Jadi kalau dikatakan usaha yang tidak ada matinya itu adalah sandang, pangan, papan. Papan kita sudah memiliki develop Srimaya. Nah, pangan ini F&B ini saya rasa kopi dan ayam itu tidak akan ada matinya. Karena mulai dari saya kecil itu ya makan ayam. Dari saya kecil juga saya lihat bapak saya juga ngopi. Sampai sekarang pun ternyata saya juga suka kopi. Sehingga saya berpikir bisnis itu yang everlasting sampai kapanpun. Dan masih ngikutin era dan tren saat ini. Seperti itu. Ayam apa Mas? Kalau ayam kita sudah mulai akuisisi, ini juga ada Seven Chicken yang kita lagi kolaborasi. Kebetulan saya juga dengan teman saya, kita berdua untuk Kopi Studio dengan Seven Chicken. Jadi Kopi Studio 24 ini kita mempunyai 6 cabang. Kalau Seven Chicken baru satu cabang, kurang lebih seperti itu. Oke. Selain itu apa ada lagi Mas? Fokus 2 itu atau ada lagi mungkin? Sebenarnya kalau dari Srimaya aja kita sudah ada 3 perusahaan, ini anak perusahaan yang di bawah Srimaya itu ada agensi yang kita namakan Ataraska, juga ada kontraktor di bidang kontraktor dan konstruksi itu pembangunan itu atau menkonnya lah ibaratnya. Jadi kalau Begawan bangun menkonnya PP Property, nah kita Srimaya bangun menkonnya seperti ini. Jadi kita selalu mengadopsi dari yang besar-besar. Jadi kalau saya lihat dulu Ciputra dia selalu punya agensi, dia juga punya menkon sendiri. Saya lihat PP Begawan itu juga dia selalu punya agensi sendiri dan menkon sendiri. Nah, apa salahnya kita tiru ini yang baik gitu loh. Siap. Tinggal kita kembangin saja yang bagus. Oke, Mas, kalau saya lihat Mas Febri ini pengusaha yang ini ya tidak ortodok, maksudnya yang modern ya. Jadi kemarin cerita-cerita punya mimpi untuk melistingkan perusahaannya ke Bursa Efek gitu. Bismillah. Dan baik kopi maupun perumahan. Nah, itu kenapa Mas terpikir seperti itu? Itu kan jarang. Jadi biasanya kalau orang kaya dulu itu kan menumpuk aset dan asetnya itu cuma milik satu orang. Betul. Nah, itu gimana Mas? Jadi ini yang saya ngomong tadi, ada mainan baru dalam bidang usaha itu adalah secara IPO. IPO ini sebenarnya bukan hal baru. Hampir semua perusahaan-perusahaan yang hebat, yang besar itu rata-rata IPO. Tujuannya bukan untuk mencari uang sih, itu hanya bonus menurut saya. Tapi ke arah sustainable atau kelanggengan sebuah perusahaan. Itu yang paling penting, karena belum tentu anak kita, cucu kita bisa meneruskan hal yang sama. Gitu loh. Tapi kalau sudah IPO, ini akan menjadi kenang-kenangan sampai kapanpun, karena di IPO itu kan ada manajemen secara independen yang akan mengawasi bagaimana gerak-gerik sebuah perusahaan. Kita mau beli apa, mau apa itu, jadi kita tidak ngawur. Jadi semuanya juga punya analisa, sehingga kalau kita ada profesionalismenya yang ditancepin di situ, itu akan sustainable, perusahaan akan jauh lebih bagus. Sekarang kalau dulu kita berpikir 100% saham milik kita. Kalau sekarang coba kita lihat Tokopedia cuma berapa persen yang punya foundernya. Bahkan Apple pun berapa persen. Tapi kan dilihat bukan berapa persennya, nilai dari berapa persen itu berapa. Kita sekarang saat ini mempunyai aset misalkan anggap aja 10 miliar, 100% milik kita. Ya toh? Kita ke depan targetnya cuma 10%. Tapi 10 triliun milik kita nilainya kan. Ya, ini akan berbeda ya, walaupun makanya mainan sekarang ini scale up-nya itu sudah sangat jauh berbeda. Sekarang ini yang perusahaan yang besar-besar bahkan triliunan, gedung aja enggak punya Mas. Semuanya sewa, bahkan mohon maaf sampai mic atau apapun, meja, printer, fotokopi semuanya sewa.
Dia tapi kalau kita mau ngomong di IPO di apa dia mempunyai nilai atau valuasi sampai triliunan. Padahal kalau kita mau ngomong konsep zaman dulu, kalau kamu nggak punya aset kamu nggak sukses. Tapi kalau sekarang ini yang punya uang atau valuasi yang bagus itu yang sukses kan seperti itu. Ya, nah Mas, ini kan Mas Febri ini kan jurusan hukum, jurusan siap, hukum siap. dan juga lahir dari ya nggak begitu kota lah ya, Iya, di pinggir, di pinggir ya. Nah, tapi ini Mas, kenapa kok mempunyai pemikiran semaju itu gitu? Maksudnya itu apa karena networking atau belajarnya dari mana gitu Mas? Jadi kita itu berpikir maju ya balik lagi Mas. Kayak saya kenal Mas Torik ini kan juga sudah membuat sudut pandang yang berbeda. Jadi saya itu suka memang berteman lebih banyak orang. Jadi kan kita itu tidak pernah memilah dan memilih teman. Selama itu saling menguntungkan lah, tidak saling merugikan kan seperti itu. Jadi kita tidak pernah memandang status apapun. Yang paling penting adalah mempunyai insight yang bagus buat kita. Jadi kita kadang nggak tentu Mas. Ide itu muncul belum tentu dari seorang CEO, belum tentu dari seorang, kadang mohon maaf, kadang seorang OB pun nyeletuk juga ternyata idenya bagus. Iya. Jadi itu yang harapan kita itu bahwa semuanya kalau kita pandang semuanya sama, semuanya bisa ngasih masukan, insya Allah ide-ide itu akan muncul semuanya sih. Kalau networking ya pasti Mas, kalau silaturahmi itu akan memperpanjang rezeki kan seperti itu. Memperpanjang umur juga Mas. Memperpanjang umur. Nah itu kalau ini Mas, kalau pengusaha biasanya kan punya mentor. Nah kalau Mas itu siapa mentornya dalam hal usaha gitu Mas? Wah kalau mentor dalam usaha saya ini ya banyak sekali sebenarnya, banyak sekali. Termasuk ada Mas Helmi Yahya, ada Mas Sandiaga Uno, ada Mas Mardiko Wowi. Oh, berarti sebenarnya alumni itu, alumni sekolah-sekolah itu. Sekolah-sekolah, terus juga ada Pak Tanoko, terus juga banyak lah juga pengusaha-pengusaha di Malang yang top kayak Pak Iwan Kurniawan, itu salah satu mentor kita, panutan kita, guru kita dalam berbisnis. Orang itu ternyata sangat jeli dalam perhitungan, ngitungnya bagus. Jadi banyak sekali mentor-mentor dan saya itu sering dan suka banget Mas. Jadi jangan salah, posisi sampai detik ini pun setiap 2-3 bulan sekali itu saya pasti ikut seminar. Pasti, karena saya kemarin tuh ya dibilangin sama Mas Sandiaga, saya aja yang sudah menteri itu masih scale up terus, apalagi kamu gitu kan. Makanya kita ini lagi nyoba kalau bisa rutin tiap bulan, tapi kalau nggak bisa minimal 2 bulan 3 bulan tuh paling nggak kita scale up lah. Ya. Walaupun terkadang hampir sama, tapi kalau di refresh itu kan berbeda Mas. Jadi sebenarnya yang disampaikan tuh hampir semuanya hampir sama, tapi kalau merefresh terus ketemu lagi teman-teman baru itu networkingnya semakin lebih kuat. Dan mungkin ini Mas ya, mungkin hal yang lupa, mungkin 5 tahun lalu ada hal baik tapi dilupa, ketika di refresh itu jadi ingat lagi gitu Mas ya. Oke. Jadi jaringan juga sangat penting Mas ya bagi seorang pengusaha. Jadi kalau saat ini waktunya kolaborasi, bukan saatnya sendiri. Semakin banyak kolaborasi ini akan semakin bagus. Makanya ada Gojek dengan Tokopedia kolaborasi dan banyak hal lain yang saat ini lagi musim kolaborasi. Sekarang ini nggak bisa seorang bisa single factor bisa sukses, itu nggak bisa. Pasti Pak Tanoko saja yang punya 300 perusahaan itu kolaborasinya ya jauh lebih dari 300 orang kan seperti itu. 300 perusahaan itu. Iya, 300 perusahaan itu kolaborasinya lebih dari 400 orang, pasti seperti itu. Jadi lebih banyak kolaborasi itu akan semakin bagus. Gak kurang banyak itu Mas, 300 perusahaan. Oke Mas, ini kan tadi yang diceritakan kan ya cenderung mulus lah Mas. Iya. Semulus itu atau ada yang gagal-gagalnya juga bisa diceritakan Mas? Gagal-gagalnya Mas? Banyak sekali gagal. Jadi kalau pengusaha itu gagal itu, kalau awal dulu kan saya berpikir bahwa pengusaha itu harus sukses. Gak boleh gagal. Gak boleh gagal. Jadi melakukan hal sebaik mungkin dan nggak pernah gagal. Tapi karena ya biasa waktu umur 20-an kan kita tahu lah masalah labilnya kan cukup tinggi, sehingga saya mencoba beberapa banyak usaha yang saya tidak mumpuni. Nah di situ saya banyak gagal. Contohnya kayak banyak sekali. Saya pernah jualan besi tua, pernah ampas tebu aja saya pernah jualan Mas.
Ampas tebu aja pernah jualan. Banyak pokoknya saya kerjakan waktu itu yang saya tidak menguasai, hanya sekedar modal percaya, modal ini ternyata ya tidak ada yang selesai. Dan itu membuat kita juga wah jatuh bangunnya luar biasa. Dan waktu itu memang kalau pengusaha itu belum punya saudara namanya gagal, itu nggak akan bisa sukses. Menurut saya, menurut saya ya. Karena kalau masih membenci atau memusuhi gagal, wah ini susah ini kayaknya. Susah gitu. Iya. Karena takut mencoba mungkin Mas ya. Takut karena mencoba, takut Iya. gagal, takut mencoba. Siap. Mas, kalau yang itu katanya pernah rugi 20 miliar. Oh iya. Itu rumah sakit ya. Iya. Saya angka segitu aja belum pernah lihat Mas. Itu gimana pusingnya Mas? Bisa Jadi diceritakan Mas? dulu itu memang karena saya mempunyai kebaikan dengan bank, nah itu saya itu mencoba membeli sebuah rumah untuk dijadikan rumah sakit. Nah membeli rumah saja itu kan sudah gede. Waktu itu rumah yang saya beli pinggir jalan itu 5.000 meter sudah ada bangunan. Nah ternyata memiliki bangunan saja itu baru 10% untuk persiapan rumah sakit. Masih ada bed, masih ada dokter, masih ada perizinan dan segala macam itu ternyata rentetannya cukup banyak sehingga waktu itu kita terus terang kehabisan nafas ini Mas. Kehabisan nafas sehingga hutang di bank ini sudah nggak bagus paymentnya sehingga kita rugi itu waktu itu. Rugi karena kayak pembelian alat atau segala macam ini kan juga nggak murah. Nah itu kan kita jual pun kan akhirnya murah karena kan dipikir orang butuh kan gitu tuh. Sehingga waktu itu memang mencapai kerugian itu kita ya lumayan signifikan sih. Sehingga waktu itu ya bisa dikatakan jatuh paling lumayan saat itu di usia 26 waktu itu. Siap. Oke. Mas, pengusaha itu berarti harus punya utang Mas ya? Kalau nggak punya utang berarti bukan pengusaha atau gimana Mas? Sebenarnya kalau masalah utang nggak utang itu semua pengusaha itu mempunyai prinsip berbeda. Jadi kalau saya sih saat sini nih kalau orang ngomong itu hutang itu adalah bisa dikatakan ada investor, angel investor, ada angel venturer, ada IPO. Itu kalau orang kadang nggak pingin memulai kayak utang, tapi ada kerjasama atau segala macam. Sebenarnya sudut pandang masalah hutang ini cukup sensitif menurut saya karena ada orang yang berpikir hutang itu riba, dan berpikir hutang beda-beda ya. Beda-beda. Sehingga kalau menurut saya kalau hutang itu selama tahu cash flow-nya dan tahu itu hanya untuk stimulus, kita berani. Tapi kalau hutang itu untuk konsumtif, untuk yang kadang kita nggak tahu kapan ngembalikin, kapan valuasi harus selesainya kapan, endingnya kapan, ini menurut saya jangan berhutang dulu. Apalagi pertama kali kita usaha langsung hutang, wah ini ya juga berat karena kita belum tahu usahanya jalan apa enggak, tapi beban bunga tanggalnya itu pasti. Itu enggak ada hari libur Mas. Sabtu Minggu kalau sudah tanggalnya. Telepon juga ya. Oke Mas, terakhir Mas. Siap. Sebenarnya apa sih Mas yang Mas Febri cari kan? Sekarang kan sudah cukup ya sebenarnya kalau cukup kalau maksudnya kalau dibilang cukup ya cukup lah untuk berapa turunan ya kira-kira. Kenapa kok masih semangat dan apa yang ketika gagal itu yang membangkitkan semangat lagi itu apa Mas? Ya yang membangkitkan semangat itu balik lagi adalah sebenarnya kemauan kita lagi sih. Jadi kita mau seperti ini saja kan gitu Mas, atau pingin lebih baik kan gitu. Jadi balik lagi pada keinginan kita. Semangat itu balik lagi ya pada keinginan sendiri, diri sendiri. Motivator terhebat apapun yang didatengin kalau kita nggak mempunyai ambisi atau kemauan, itu juga percuma menurut saya. Jadi mentor siapapun yang paling jago pun di dunia kalau didatengin kita nggak punya kemauan juga percuma. Menurut saya seperti itu sih. Jadi motivator terbaik itu adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Jadi musuh terbesar kita itu ya diri kita sendiri sebenarnya. Kalau kita bisa melawan rasa malas, rasa kurang disiplin, rasa pingin ini. Jadi kalau pingin terus itu sebenarnya hanya pingin untuk menambah ilmu, scale up terus karena pengusaha yang bisa sustainable itu pengusaha yang selalu mengikuti zamannya Mas.
Jadi bukan zaman ngikuti pengusaha, tapi pengusaha ngikutin zamannya. Kalau dulu mungkin zaman kita belum ada WA, Mas. Ya, toh? Ya. Sekarang kita kalau nggak pakai WA sudah bingung kan gitu toh. HP. Kalau dulu mungkin kita ketinggalan handphone biasa, ya toh. Sekarang kita ketinggalan handphone ini udah bingung. Ketinggalan dompet yang biasa kan kadang malah seperti itu. Siap. Mas Febri, di dunia usaha yang paling merasa puas itu ketika apa, Mas? Misal ketika membuat produk bagus, atau bisa mempekerjakan banyak orang, atau ketika untung banyak. Nah, itu apa ya, kalau Mas Febri yang paling merasa senang itu ketika gimana, Mas? Sebenarnya kita tuh kalau masalah untung atau enggak untung itu sebenarnya normatif ya, Mas, atau ya flex. Karena kalau kita, saya contoh, jadi kayak kita membuat Kopi Studio 24. Kita ngomong Kopi Studio 24 ini kalau secara keuntungan bisa dikatakan tidak terlalu besar. Tapi secara cash flow-nya itu bagus. Jadi kalau secara cash flow bagus, keuntunganmu itu ngikut. Jadi jangan berpikir kerja itu untuk cari untung, tapi berpikir manfaatnya apa dulu, ya toh, bisa dirasakannya sejauh mana. Ya toh, kalau misalkan di properti bisa memperkerjakan tukang sebanyak berapa, ya toh, manfaatnya lebih banyak. Itu sih yang kita pikir, karena di saat manfaatnya udah bener ini atau pasarnya sudah pas, keuntungan itu akan ngikutin, Mas. Jadi tidak perlu berpikir keuntungan dulu, karena kalau orang bekerja berpikir uang dulu, keuntungan dulu, ini kebanyakan ya menurut saya hampir tidak jadi, karena di saat dia tidak fokus akhirnya dia bisa kalah, waduh gagal karena nggak dapat keuntungan sekian, seperti itu sih. Siap. Nah, yang paling merasa puas itu ketika apa, Mas? Ya, memberi manfaat itu ya? Memberi manfaat lah, karena sebaik-baiknya orang itu yang bisa memberi manfaat buat banyak orang. Oke, siap, Mas. Oke, Mas, ini terakhir pertanyaan sama kayak tadi dengan Pak Dandan sebelumnya. Siap. 3 hal, Mas, yang mungkin bisa menjadi acuan bagi anak muda untuk bisa menjadi sukses. 3 kata gitu, apa kira-kira, Mas? 3 kata, kalau seorang pengusaha itu harus mempunyai kemauan itu atau niat, tekad yang bulat, kedisiplinan, dan yang ketiga selalu mau belajar. Oke, hampir sama dengan Pak Dandan. Iya, sama saja. Itu karena senior saya. Siap. Guru saya itu. Oke, siap. Terima kasih, Mas Febri. Kita banyak belajar kepada Mas Febri. Semoga dengan adanya hal-hal seperti ini, podcast seperti ini bisa semakin menambah jumlah pengusaha kita. Amin. Indonesia kan nggak sampai 2% kalau nggak salah, Mas, ya, untuk pengusaha kita. Ya, itu saja mungkin dari saya. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.